Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Kali ini kita akan meneruskan lagi merangkum spoiler Renegade Immortal episode 182 ya guys. Dan nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas. Cerita berlanjut. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dalam sekejap, satu tebasan surgawi melesat keluar, diikuti oleh 10 tebasan berikutnya yang membentuk barisan kehancuran di langit. Tirai surga pun berguncang hebat, retak, lalu hancur saat tebasan kedua menghantam. Tanpa ragu, Wang Lin melempar pedang surgawi ke udara. Seraya pedang itu terbang, dia berteriak lantang, "Berhenti!" Pedang surgawi menembus ruang dengan kecepatan mengerikan, meluncur menuju pria berjubah hitam yang berdiri di atas tempel penyegelan surgawi. Pria itu mengangkat tangan tulangnya bersiap menangkap pedang itu. Namun tepat saat itu, teriakan Wang Lin menggema kuat. Tubuh pria berjubah hitam tampak biasa saja, tetapi tangan kanannya terhenti. Dalam sekejap, pedang surgawi menebas dan memotong seluruh lengannya. Lengan itu berubah menjadi debu dan lenyap di udara. Wang Lin memilih waktu yang tepat. Mantra stop miliknya tak akan mampu menghentikan musuh ini terlalu lama, kecuali jika digabungkan dengan serangan yang datang begitu dekat seperti pedang surgawi itu, dan sekarang hasilnya sempurna. Terkejut, pria berjubah hitam menatap sisa lengan kanannya yang kini hilang. Kemarahan memuncak dalam matanya. Suara geramnya mengandung kehancuran. "Aku telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun dan akhirnya bisa memulihkan kerangkaku. Tapi kau berani menghancurkan lenganku." Dalam amarah tak terkendali, dia meninggalkan stempel penyegelan surgawi dan menerjang ke arah Wang Lin. Sorot matanya buas, wajahnya mengerikan. Dengan tangan kirinya, dia membentuk pedang dari jari-jarinya sendiri dan menebas Wang Lin. Celah hitam terbuka di udara, mengoyak ruang. Tatapan Wang Lin tetap tenang. Dia mengangkat tangannya dan berseru, "Panggil angin." Energi asal dalam tubuhnya melonjak hebat. Tanpa peduli konsumsi, dia menciptakan pusaran angin hitam yang menggulung dari telapak tangannya, lalu menyapu ke arah pria berjubah hitam. Sorot mata pria itu berubah drastis. Sekarang bukan hanya amarah, tapi ketakutan yang mendalam. "Mantra Kaisar Langit, panggil angin. Siapa kau sebenarnya?" Tubuhnya bergetar. Dia mengingat mimpi buruk masa lalu. Dulu dia pernah melanggar hukum langit. Meskipun tuannya memohon ampun, Kaisar Langit Baifan tetap menjatuhkan hukuman. Hukumannya satu mantra tunggal, panggil angin. Di bawah kekuatan itu, tubuhnya runtuh, bahkan tulangnya lenyap, hanya karena campur tangan tuannya. Master Carefree, tengkoraknya bisa diselamatkan. Sejak saat itu, dia dikirim ke tempat ini untuk menjaga peti mati. Bertahun-tahun dia menyerap kekuatan untuk mereformasi tubuhnya. Tapi sekarang, mantra itu muncul kembali dari seseorang yang bahkan tak dikenalinya. Dengan nafas tertahan, dia mundur dan memuntahkan inti biru yang bersinar lembut, menyelimuti tubuhnya dan melindunginya dari angin hitam. "Apa hubunganmu dengan Baifan?" Tapi Wang Lin tak menjawab. Ia melangkah maju, tubuhnya menyatu dengan pusaran angin hitam, mengejar tanpa ampun. Ketika Wang Lin tiba di hadapan musuhnya, angin hitam menyerbu bersamanya. Ekspresi pria berjubah hitam menjadi pucat. Dia membalas dengan mengerahkan kekuatan inti birunya. Pusaran biru terbentuk, menelan angin hitam dan menahannya dari menyentuh tubuhnya. Pikirannya bergemuruh. Panggilannya tidak sekuat Baifan, tapi aku tak boleh membiarkan angin itu menyentuhku. Kalau tidak, sisa-sisa hukum panggil angin dalam tubuhku akan aktif kembali. Itu akan menghancurkanku. Dengan panik dia mundur, tapi Wang Lin belum selesai. Kupu-kupu 5 warna muncul dari kereta perang pembunuh dewa. Sayapnya mengepak pelan, menyebar bubuk warna-warni di udara. Wang Lin membentuk segel di tangan dan menunjuk ke arah musuhnya. Kupu-kupu itu terbang maju. Seketika, tubuh pria berjubah hitam bergetar. Lengan tulang kirinya hancur menjadi debu dan membentuk kupu-kupu abu-abu yang ikut mengepakkan sayapnya. Pria itu mundur dengan wajah pucat. Saat kupu-kupu mengepak lagi, kaki tulangnya hancur dan tubuhnya nyaris roboh. Dalam keputusasaan, dia meledakkan tubuh bagian bawahnya dan menggunakan kekuatan ledakan itu untuk meluncur ke arah peti mati di tengah formasi. Begitu setengah tubuhnya memasuki formasi, gas hitam menyelimuti bagian tubuhnya yang lenyap dan mulai membentuknya kembali secara ilusi. Tapi kupu-kupu abu-abu mengepakkan sayap sekali lagi, menghancurkan bagian bawahnya yang baru saja terbentuk. Gas hitam terus menyelimuti dan membentuk ulang tubuhnya. Wang Lin melihat ini sebagai peluang. Dia maju selangkah, mengangkat tangan, dan panggil angin sekali lagi. Tubuhnya sudah lelah, wajahnya pucat, tapi niat membunuh di matanya tak gentar sedikit pun. Angin hitam melesat ke formasi. Wajah pria berjubah hitam berubah drastis. Saat hendak menghindar, kupu-kupu hanya mengepakkan satu sayap. Tubuh ilusi musuhnya runtuh total, bahkan jubah hitamnya menghilang. Yang tersisa hanyalah tengkorak mengambang di udara. Di matanya hanya ada satu hal, teror mutlak.
harta ini bisa melanggar hukum langit. Dia mundur, namun angin hitam sudah terlalu dekat. Ia tahu andai dia berada di puncak kekuatannya, dia bisa menahan ini. Tapi sekarang, jika bukan karena aku dulu terluka oleh panggilan Baivan, aku tak akan takut pada versi lemah ini. Dalam kepanikan, dia mengembuskan energi asal terakhirnya untuk menahan angin hitam dan mendorong tengkoraknya mundur. Ia menuju peti mati dan berbisik penuh putus asa. Guru, bukan aku melanggar janji, tapi jika aku tak membukanya, aku akan mati. Dia menabrakkan tengkoraknya ke peti. Tutupnya terbuka. Di dalam, tubuh seorang pemuda yang utuh mulai menguap. Dalam hitungan detik, tubuh itu menghilang lenyap tanpa jejak. Lalu suara tuanan lembut bergema di benaknya. Long Daozi, kau telah melanggar hukum langit dan dihukum oleh Kaisar Langit. Bahkan aku tak bisa menyelamatkanmu. Yang bisa kulakukan hanyalah menyelamatkan tengkorakmu dan menyegel jiwa asalmu di sini untuk menjaga peti ini. Peti mati ini adalah harta dari zaman kuno, disebut peti yang menghindari surga. Aku mendapatkannya dengan mengorbankan segalanya demi seseorang yang dulu kusebut anak. Jika suatu hari dia bangun, kau akan mengenalinya sebagai tuanmu dan tak akan pernah mengkhianatinya. Di saat yang sama, kau bisa meminjam peti ini untuk memperbaiki tubuhmu dan memulihkan kultivasimu. Dan di tengah suara itu, tengkorak Long Daozi pun perlahan masuk ke dalam peti mati. Dia melenyap dalam gelap. Tubuhnya tanpa ragu merebah ke dalam peti mati dan seketika tutup peti itu melayang sendiri menutup rapat di atasnya. Cahaya terang menyelimuti peti itu dan dalam sekejap ia melesat keluar dari formasi seperti meteor yang tak bisa dihentikan. Mata Wang Lin langsung bersinar tajam. Yang baru saja dia lihat benar-benar mengejutkan. Pemuda yang semula berada di dalam peti menghilang, berganti menjadi tubuh pria berjubah hitam itu yang mulai mengembun, seolah jiwa dan raganya membentuk ulang eksistensinya. Dengan cepat, tangan Wang Lin membentuk segel. Tanpa ragu, dia memanggil kubu-kubu spiritual yang langsung membawa tubuhnya mengejar peti mati. Cap penyegelan surgawi juga melesat di belakangnya, mengikuti peti misterius itu. Tasan pun berkedip dan menghilang ke dalam bayangannya, bersiap untuk apapun yang mungkin terjadi. Di dalam peti mati, sosok Long Daozi perlahan membentuk tubuhnya kembali. Setelah bertahun-tahun tak berwujud, dia akhirnya bisa kembali merasakan hangatnya daging dan darah, sensasi yang sudah lama dia lupakan. Namun di balik senyumnya yang dingin, menyembul bara dendam yang telah lama terpendam. Aku, Long Daozi, telah menjaga putramu selama ribuan tahun, tapi ternyata aku hanya perlu berbaring di sini sebentar untuk mendapatkan kembali tubuhku. Hahaha, jika memang semudah ini, mengapa kau biarkan aku menderita selama ini? Gumamannya berubah menjadi teriakan gila penuh kemarahan. Suara retakan tulang bergema dari tubuh barunya saat kultivasinya pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Dari nirvana Scryer tahap awal hingga puncaknya, lalu Makduar. Dia langsung menembus batas langit surgawi. Dalam waktu sekejap, kultivasinya melonjak hingga peringkat 3 Raja Surgawi. Wajah Wang Lin mengeras. Di tengah pengejarannya, dia bisa merasakan aura dalam peti mati itu makin menggila. Harta macam apa ini yang bisa memulihkan tubuh dan menaikkan kultivasi secepat itu? Tepat saat itu, tutup peti terbuka. Long Daozi melangkah keluar dengan tawa menggema. Tubuhnya memancarkan kekuatan yang hampir menyaingi lelur darah. Di sekitarnya, badai spiritual surgawi berputar liar, menjadikannya pusat dari kekacauan yang mendidih. Junior, mati! Teriak Long Daozi sambil melangkah maju. Namun, kakinya menghilang. Kemudian, tangan dan kedua kakinya pun hancur lenyap dalam kehampaan. Tidak mungkin! Raung Long Daozi, mata yang melebar ngeri saat menyadari bahwa tubuhnya perlahan berubah menjadi serpian-serpian cahaya, menghilang satu persatu. Tuan, kenapa seperti ini? Aku telah menjaga putramu. Kenapa kau membunuhku? Raungan putus asa mengguncang langit. Suara Long Daozi penuh amarah dan rasa dikhianati. Bahkan hingga hanya kepalanya yang tersisa, dia masih berteriak. Jika aku masuk peti setelah putramu bangkit, apakah aku juga akan binasa seperti ini? Kau ingin aku mati? Namun semua sudah terlambat. Jiwa asalnya pun ikut runtuh lenyap dalam kehampaan. Tapi yang tertinggal bukan keheningan, melainkan dendam. Kebencian Long Daozi begitu dalam, begitu kuat, hingga tak ikut hancur bersama jiwanya. Ia tetap melayang, menyatu dengan kehampaan, dan mungkin kelak akan melahirkan entitas baru dari rasa benci abadi itu. Wang Lin menyaksikan semuanya dalam diam. Kemudian dia menunjuk ke langit dan berkata, Dao membentuk sungai dunia bawah. Seketika, sungai neraka muncul dari kehampaan. Dendam yang mengambang itu seolah menemukan rumahnya dan mengalir ke sungai itu. Saat semua kebencian terserap oleh arus hitam, Wang Lin membalikkan tubuh dan menghilangkan sungai tersebut. Ia lalu memegang peti mati, matanya penuh kehati-hatian saat merenung. Peti ini bisa mengembalikan tubuh dan menyehatkan jiwa, tapi siapapun yang keluar darinya akan binasa. Jika bukan karena efek peti ini,
berarti Long Daozi menggunakannya secara tidak wajar. Dengan helaan nafas, Wang Lin menyimpan peti itu. Matanya kini tidak lagi gelap, melainkan bersinar oleh sebuah tekad lama yang kembali menyala. Li Muan, planet Donglin, dengan kultivasiku sekarang, aku pasti bisa mencapainya. Ia teringat pada wanita misterius di jurang gelombang yang menyebut ada cara membangkitkan Li Muan. Kalimat itu menyambar hatinya bagai ribuan petir surgawi. Benar atau tidak, Wang Lin akan mencobanya. Tak peduli betapa sulit atau berbahaya, ia akan menghadapinya. Di wilayah barat sistem bintang All Heaven, tersembunyi di balik kabut tebal, terdapat domain aneh, sebuah zona terlarang yang dilupakan waktu. Kabut abu-abu menyelimuti langit dan bumi, bergerak perlahan namun tak pernah surut. Tiba-tiba, kabut itu menggeliat. Dari dalamnya, muncul sesosok makhluk raksasa, panjangnya puluhan ribu kilometer, binatang Nether. Wujudnya seperti paus raksasa tanpa mata, dengan mulut besar yang memuntahkan kabut dari tubuhnya. Dan dari formasi cahaya di dalam mulutnya, muncul sosok yang sangat dikenal, Wang Lin. Ia terdorong keluar oleh kabut bersama rombongan klan immortal. Begitu melangkah keluar, matanya langsung menatap binatang besar itu dan ia bergumam lirih. Aku tak menyangka, ingatan Tusi masih menyisakan makhluk ini. Binatang Nether itu memperhatikan Wang Lin dalam diam, lalu perlahan menutup mulutnya dan menghilang kembali ke dalam kabut abadi. Wang Lin telah lenyap selama setengah tahun dan kini dia kembali ke sistem bintang All Heaven. Namun saat ini, dua peristiwa besar mengguncang seluruh dunia kultivasi. Salah satunya mengarah langsung pada Wang Lin. Di tengah kehancuran 4 alam surgawi dan setelah lenyapnya gerbang teleportasi kuno, dunia kultivasi All Heaven memasuki masa penuh kekacauan. Namun, dalam kekacauan itu, muncul satu suara dari pusat kekuasaan tertinggi. Kuil Guntur Surgawi mengumumkan keputusan All Heaven. Seketika, suara itu mengguncang seluruh penjuru sistem bintang. Langit bergetar, bintang berkilat, dan para kultivator dari seluruh penjuru planet bangkit serempak. Keputusan ini bukan keputusan biasa. Itu adalah perintah suci, hukum surgawi, yang menyerukan penggabungan seluruh kekuatan All Heaven untuk menyerbu sistem bintang aliansi, sebuah dunia yang selama ini terpisah dan dianggap sebagai tempat liar di ujung eksistensi. Sistem bintang aliansi, nama itu telah lama menjadi bisikan di antara para kultivator tingkat tinggi. Sebuah sistem yang unik, tempat kekuasaan dipegang oleh sekte, bukan keluarga. Tempat para kultivator membangun dunia berdasarkan kekuatan nyata, bukan silsilah. Setiap negara di sana diberi tingkatan dari peringkat 1 hingga 9 berdasarkan jumlah kultivator tahap Askenden yang mereka miliki. Planet-planet kultivasi berada di bawah kendali langsung sekte-sekte besar, bukan keluarga bangsawan. Bagi para kultivator All Heaven, sistem itu adalah harta karun tak bertuan, tapi juga medan perang berdarah yang tak kenal ampun. Namun, keputusan All Heaven bukan sekedar perintah kosong. Kuil Guntur Surgawi mengumumkan bahwa dua keluarga kuno telah menyatakan dukungan penuh dan akan bertindak sebagai ujung tombak penyerbuan. Yang pertama adalah keluarga Xiang dari planet Donglin, sebuah nama kuno, berpengaruh dan penuh sejarah kelam. Mereka tidak menunggu diperintah, mereka menawarkan diri. Hal ini memicu gelombang kepercayaan di seluruh sistem. Keluarga-keluarga yang semula ragu mulai menunjukkan taring mereka. Sekte-sekte yang selama ini memilih netral kini mulai bersiap dengan strategi masing-masing. Dan untuk mendorong semua kekuatan bergabung, Kuil Guntur Surgawi mengumumkan imbalan surgawi. Siapapun yang ikut serta dalam penyerbuan akan memiliki kesempatan mendapatkan salah satu dari 108 gelar surgawi. Gelar surgawi yang terbagi menjadi 36 Dipers surgawi, 72 iblis bumi. Pemilik gelar akan diberi hak kepemilikan atas planet-planet budidaya yang ditaklukkan. Dan yang lebih mengguncangkan, akan diajar secara pribadi oleh Raja Surgawi King Sui, tokoh legendaris yang konon telah menghilang selama ribuan tahun. Namun kejutan terbesar baru datang kemudian. Sebuah pesan resmi dikirim ke seluruh pemimpin keluarga besar. Siapapun yang berhasil mendapatkan gelar surgawi akan diberi izin memasuki kolam surgawi untuk mengganti energi asal mereka menjadi energi asal surgawi. Ini adalah peluang langka untuk melampaui batas hidup, sebuah jalan menuju keabadian. Seluruh sistem pun terbakar dalam semangat dan kegilaan. Planet-planet kultivasi berubah menjadi pusat pelatihan militer. Sekte dan keluarga besar mulai membentuk pasukan elit. Pemuda-pemuda berani mendaftar tanpa berpikir panjang, rela mati hanya demi satu kesempatan untuk masuk daftar surgawi. All Heaven tak lagi damai, badai besar sedang mendekat. Namun di saat semua perhatian tertuju ke sistem bintang aliansi, sebuah pesan kecil yang tak diumumkan ke publik justru mengubah arah takdir seseorang. Perintah surga dari keluarga Yao. Keluarga Yao, salah satu dari 3 keluarga tertua di sistem bintang All Heaven, dikenal karena kekuatannya yang tak tersentuh dan sikapnya yang sangat jarang turun tangan langsung dalam urusan duniawi. Tapi kali ini mereka turun tangan sendiri. Perintah surga hanya pernah dikeluarkan 3 kali sepanjang sejarah keluarga Yao. Setiap kali berakhir dalam pembantaian total.
Tidak ada satupun target yang bertahan lebih dari 3 tahun. Dan sekarang mereka mengeluarkannya untuk satu nama, Sumu. Namun mereka tak tahu bahwa di balik nama itu adalah Wang Lin. Mereka tak tahu bahwa pria yang diburu seluruh keluarga Yao ini adalah dia yang pernah membuat planet Vermilion bertekuk lutut, yang pernah menyegel naga petir dalam satu tatapan dan mengusir leluhur darah dari langit. Tapi saat pemburu mulai mencari, target mereka telah menghilang dari radar. Wang Lin bersama sisa klan Immortal telah keluar dari domain aneh. Mereka telah bertahan dalam kabut abadi, bertempur melawan binatang buas dan jebakan spiritual. Dalam 13 tahun pelarian mereka, tubuh telah terluka, jiwa telah ditempa, dan hati telah membeku. Para wanita dan anak-anak telah berubah menjadi sosok-sosok dingin tak bersuara. Para pria yang tersisa memiliki aura pembantai yang lebih pekat dari pedang surgawi. Mereka telah menjadi cermin dari sosok pemimpin mereka, Sumu. Dan kini mereka melangkah ke bawah langit All Heaven untuk pertama kalinya setelah 13 tahun pelarian. Di udara, Wang Lin berdiri diam. Dia menatap langit yang dulu dikenal, udara All Heaven, energi spiritual yang familiar, dan aura yang mulai mengendus namanya dari segala arah. Namun sebelum melakukan apapun, dia mengeluarkan giok perintah yang diberikan oleh Seng Honghu. Itu adalah giok petunjuk untuk membuka jalan menuju planet Qingling. Setelah melihat isinya, Wang Lin menyimpannya dan berbalik menghadap klan di belakangnya. "Kalian bebas sekarang," ucapnya pelan. Namun tak seorang pun dari mereka bergerak. Seorang tetua berkata dengan suara berat, "Kami tak mengenal dunia ini. Kami tak bisa hidup sendiri. Biarkan kami tetap bersamamu. Setidaknya sampai kami bisa berdiri sendiri." Wang Lin terdiam lalu mengangguk perlahan. Perjalanan dimulai. Setelah 10 hari menembus ruang bintang, mereka akhirnya melihat sebuah planet kuning gelap yang terpencil. Ukurannya tidak terlalu besar, namun cocok untuk kultivasi. Tidak ada sinyal penguasa yang kuat di sana. Tempat sempurna untuk membangun pondasi baru bagi klan. Namun saat mereka mendekat, 3 sinar muncul di langit. 3 kultivator tahap yin ilusi menyambut mereka. 2 tua dan 1 pria paruh baya. Wajah mereka menunjukkan kewaspadaan saat melihat sekelompok orang yang keluar dari kabut. Namun mereka tidak langsung menyerang. Sampai pria paruh baya itu melihat wajah Wang Lin. Matanya membelalak, tangannya gemetar, dan tubuhnya bergetar hebat saat dia menarik nafas dingin. "Kau, Sumu?" Wajah itu adalah wajah yang tertulis dalam perintah surga dari keluarga Yao. Ekspresi Wang Lin sangat datar. Bahkan saat ia mengepalkan tangan ke depan seorang pria paruh baya dan dengan suara yang tenang namun mengandung tekanan bertanya, "Aku tersesat, ingin tahu, ini domain mana dari sistem bintang All Heaven dan planet ini bernama apa?" Pria itu tanpa ragu sejenak lalu mundur 1 langkah dan menjawab, "Ini adalah domain barat dan planet ini disebut Bumi Hitam. Siapa namamu?" Namun Wang Lin hanya menatapnya tanpa menjawab. Ia mengeluarkan batu giok dan memeriksanya dengan akal ilahi. Dalam sekejap ia memperoleh lokasi pasti planet ini. Sementara itu pria paruh baya itu yang hatinya berdebar tak tenang juga mengeluarkan sebuah batu giok dari dalam tas penyimpanan. Matanya menyipit tajam, ekspresinya berubah serius saat ia memeriksanya. Pada saat keluarga Yao mengeluarkan perintah surga, mereka telah menyebarkan potret Sumu ke banyak keluarga. Bagi siapapun yang memberi petunjuk tentang keberadaan target buruan akan diganjar hadiah besar. Saat wajah dalam batu giok itu cocok dengan sosok di depannya, tubuh pria itu menegang. Meski jantungnya berdebar kencang, wajahnya tetap tenang. Ia menyembunyikan gejolaknya dengan senyuman palsu. "Rekan kultivator, kau tampaknya lelah dalam perjalanan. Mengapa tidak beristirahat dulu di sini sebelum melanjutkan?" Wang Lin menatap langsung ke arah batu giok di tangan pria itu. Nada suaranya dingin namun tegas. "Tidak perlu." Seketika dia melesat ke kejauhan, diikuti oleh ratusan sinar cahaya dari klan Immortal. Tanpa sepatah kata pun mereka semua lenyap ke angkasa. 2 orang tua yang berdiri di samping pria paruh baya itu saling pandang dengan curiga. "Saudara Aoyuang?" tanya salah satunya. "Mengapa kau bersikap ramah kepada orang-orang yang tak dikenal seperti mereka?" Namun pria itu hanya tersenyum penuh arti. "Tidakkah kalian merasa pria itu tampak familiar?" Ia lalu melemparkan batu gioknya ke hadapan mereka. Begitu kedua lelaki tua itu melihat wajah yang terpahat di batu giok, ekspresi mereka seketika berubah drastis. "Itu benar-benar dia, Sumu. Dia benar-benar Sumu." Mereka semua tahu target buruan keluarga Yao yang sangat misterius dan menakutkan itu tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Keserakan muncul di mata pria paruh baya itu. Jika kita memberi informasi ini pada keluarga Yao, mengambil gelar celestial bukan lagi mimpi. Meski salah satu dari mereka merasa ragu, namun jika dia tahu kita yang membocorkan keberadaannya, apakah kita bisa selamat dari pembalasannya? "Tidak perlu takut," sergah Aoyang Kun dengan jongkak. "Dia pasti akan dibunuh oleh keluarga Yao.
dia tak akan sempat membalas. Tanpa ragu, ia menghancurkan batu giok itu. Kabut halus muncul dari serpihannya, lalu mengembun membentuk sosok muda yang angkuh dan arogan. Ouyang Kun dari planet Bumi Hitam menyambut utusan keluarga Yao. Kami menemukan jejak Sumu. Sementara itu, jauh di antara bintang-bintang, Wang Lin terbang cepat sambil merenung. Pria itu agak aneh, tapi aku tak mengenalnya. Mungkin aku hanya terlalu waspada. Namun tiba-tiba dia berhenti di udara, matanya menyipit dingin. Tanpa berkata apapun, ia mengambil batu giok peta, membuat penanda menuju planet Qingling, lalu menyerahkannya ke leluhur klan Immortal. Pergilah lebih dulu, aku akan menyusul nanti. Setelah mengantar mereka pergi, Wang Lin berbalik menatap planet Bumi Hitam dengan tatapan tajam. 3 orang di planet itu tidak biasa. Lebih baik aku memastikan sendiri. Dengan langkah ringan, ia menyatu ke dalam dunia dan menghilang. Kembali di planet Bumi Hitam, kabut yang membentuk utusan keluarga Yao mulai memudar setelah menerima pesan Ouyang Kun. Ketiga pria itu tersenyum puas. Sederhana sekali, kita hanya memberi petunjuk dan Sumu pasti mati. Ini takdir. Namun di saat itu juga, wajah salah satu dari mereka tiba-tiba berubah pucat. Matanya membelalak memandang ke belakang pria parubaya. Sumu? Tubuh pria tua lainnya bergetar dan pria parubaya seolah disambar petir. Ia tak sanggup bergerak bahkan untuk menoleh. Dari riak yang muncul di angkasa, Wang Lin muncul perlahan melangkah keluar dari kekosongan. Tatapannya tajam bagai pisau, dingin seperti es abadi. Kalian bertiga sungguh berani. Dengan 2 jari membentuk pedang, Wang Lin menghilang dalam sekejap dan dalam satu langkah menekannya tepat di belakang kepala pria parubaya itu. Suara retakan keras terdengar, darah muncrat liar saat tubuh pria itu terpental dan langsung runtuh. Jiwa asalnya mencoba melarikan diri tapi sia-sia. Dalam sekejap, Wang Lin meraihnya dan menggenggamnya erat, penuh niat membunuh yang membara. 2 lelaki tua lainnya menatap ngeri, wajah mereka memucat, tubuh mereka gemetar hebat. Apa yang mereka kira sebagai keuntungan besar, kini menjadi kutukan yang membawa kematian. Dan cerita pun bersambung. Long Daozi menjaga karena percaya, tapi kadang keyakinan paling tulus pun bisa berakhir jadi abu. Di dunia yang dikendalikan kekuatan dan kepentingan, kesetiaan seringkali tidak dihargai sampai semuanya terlambat. Maka jika kau berjalan di jalan sunyi seperti Wang Lin, ingatlah, jangan hanya jadi kuat, jadilah kuat dan sadar. Karena dunia ini tak selalu adil, tapi pilihanmu bisa tetap benar. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini sampai akhir. Saya Ilham Maris beserta seluruh jajaran leluhur sekte Purnomo The Series pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan gas cuy.